Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi bersama saya Mas Zainal Aski ya. Baik, di sini kita akan membahas bagaimana kita menyikapi bulan Ramadan ini dengan cara yang diarahkan oleh para ulama. Oke. Jadi kedatangan bulan suci Ramadan itu menjadi suntikan iman bagi umat muslim, ya kan? Tidak heran jika kehadiran bulan mulia ini disambut dengan luar biasa oleh seluruh umat muslim di dunia. Dari mulai tempat ibadah, musola, masjid, sampai dengan merubah warna cat rumah, memaksimalkan penerangan ruangan cahaya di rumah, menata ulang ruangan agar bisa lebih nyaman untuk beribadah, ya kan? Oke. Dengan kehadiran bulan suci Ramadan ini, salah satu ibadah sunnah yang menjadi sambutan antusias bagi umat muslim adalah sholat tarawih. Oke. Dari mulai bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, muda, anak kecil, itu semua telah melakukan yang namanya sholat tarawih, ya kan? Boleh dikatakan puasa Ramadan itu tanpa sholat tarawih bagaikan masakan tanpa garam. Nah, jadi kedatangan Ramadan ini tidak luput dari datangnya sholat tarawih tadi yang kita nanti juga. Nah, dari pembahasan ini, itu adalah awal dari pembahasan ini. Jadi kita di sini akan membahas keutamaan sholat tarawih. Jadi yang pertama yaitu keutamaan bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih sendiri itu sangat besar sekali, yaitu dia akan mendapatkan pengampunan dosa. Nah, berkaitan dengan ini ada juga dalilnya, yaitu man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma qaddama min dzambi. Nah, barang siapa ibadah atau yang kita sebut dengan tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan berikhlas, maka dia diampuni baginya dosa yang telah lampau. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan lainnya. Nah, dari sini kita kan sudah melihat para ulama itu sepakat bahwasanya kata qoma Ramadan berarti sholat tarawih. Secara tegas hadis ini memotivasi umat muslim agar melaksanakan sholat yang boleh dikatakan sebagai sholat atau ibadah inklusif, yaitu hanya di bulan Ramadan ini adanya. Bahkan pahala yang dijanjikan itu adalah ampunan dosa-dosa dengan catatan harus pertama yaitu yakin akan keutamaannya, dan yang kedua yaitu dijalani dengan penuh keikhlasan. Nah, ketika dua persyaratan ini telah kita lakukan, telah kita jalankan, telah kita persiapkan dari jauh-jauh hari, yaitu yakin akan keutamaan itu dengan ya kita belajar tentunya. Kalau tidak tahu tentang ilmu kemanfaatan sholat tarawih ini, ya dari mana dapatnya? Ya salah satunya adalah belajar, yaitu yakin akan keutamaannya, dan yang kedua yaitu dijalani dengan penuh keikhlasan. Oke, jadi keutamaan sholat tarawih itu yang telah disebutkan dalam hadis tersebut. Yang selanjutnya yaitu kita di bulan Ramadan ini tentunya harus bisa memanage diri
manajemen diri, yaitu tentang menjaga kekonsistensian atau konsistensi sholat tarawih. Jadi sekarang di tahun 2025 Masehi dan tahun 1446 Hijriah ini bertepatan pada bulan Ramadan. Nah, ayo kita bersama-sama, saya, Anda semua, ayo kita memiliki cara sendiri untuk memanage diri. Bagaimana kita ini bisa ikut sholat tarawih dengan selesai, dengan sepenuhnya 1 bulan itu. Nah, itu kita harus mempunyai manage tersendiri untuk ibadah tarawih. Jadi dibedakan, manage diri pada saat bulan Ramadan itu harus kita persiapkan sebaik-baik mungkin. Karena apa? Keimanan manusia itu ada kalanya naik dan terkadang juga turun. Seperti yang telah didawuhkan oleh kiai saya, yaitu keimanan itu bagaikan obor yang telah menyala apinya. Nah, jadi ketika di dalam obor tersebut gas daripada obor tersebut itu habis atau menipis, ya akan redup, apinya itu akan redup. Nah, biar apinya ini kembali menyala lagi, ya kita tuangi lagi gasnya, kita tuangi lagi bahan bakarnya. Yang kalau di keimanan itu yaitu ibadahnya, rasa sedekahnya, dan hal-hal yang baik yang kita barengi dengan keikhlasan. Nah, naik turunnya iman sendiri bisa dideteksi melalui semangat beribadah. Tentunya itu sangat terlihat sekali. Semakin dia giat beribadah, biasanya itu semakin naik juga dosis keimanannya. Namun sebaliknya, jika dia ibadahnya redup, ya itu pertanda bahwasanya dosis keimanannya itu mengalami penurunan. Nah, demikian pula dengan realitas pelaksanaan sholat tarawih ini yang terjadi di masyarakat. Ya, dari mulai pekan pertama sampai pertengahan Ramadan, mungkin volume jamaah itu masih ramai, masih ya beberapa soft lah, banyak. Tetapi begitu masuk separuh bulan akhir daripada bulan suci Ramadan atau mendekati hari raya Idul Fitri, itu jumlah soft daripada sholat tarawih itu juga semakin sedikit. Nah, yang tadinya harus dipasang alas terpal yang terletak di luar musola untuk menampung jamaah yang membludak, kini bagian dalam musola saja kadang tidak cukup. Nah, ini. Nah, saya, Anda semua, teman-teman semua, semoga bisa memanage diri untuk kita bisa konsisten untuk selalu melaksanakan sholat tarawih ini. Dari realita tersebut, ya kita bisa pahami lah ya, kita sendiri ini masih muda, kita sendiri masih kuat, masih bisa melaksanakan sholat tarawih bersama imam, ya kan? Kalau saja kita tidak bisa, sama sekali tidak bisa, ya itu ya maklum. Tetapi kalau sholat tarawih kita tinggalkan dengan kita memilih untuk ngopi, untuk bermain, untuk menyiapkan lebaran yang seharusnya itu disiapkan setelah sholat tarawih juga bisa, atau di siang hari juga bisa, ya kan? Ya makanya itu kita harus bisa memanage diri, kita harus bisa menjadwal diri. Oh, ini waktu saya untuk bersih-bersih rumah, ini waktu saya untuk nanti ngopi setelah sholat tarawih, ini waktu saya untuk belajar,
ini waktu saya untuk kumpul keluarga, ini waktu saya untuk silaturahmi, dan ini waktu saya untuk sholat tarawih. Nah, kita harus bisa menjadwal itu. Nah, padahal jika kita memahami ya betapa besar itu pahala yang diperoleh umat muslim dalam menjalani atau menjaga kekonsistensi sholat tarawih itu, tentu seharusnya semakin mendekati lebaran atau idul fitri ya semakin semangat pula sholat tarawihnya dan juga ibadah-ibadah lainnya. Di sini dalam satu potongan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Inna rojula idza sholla ma'al imam hatta yang sorifa husibalahu qiyamul lail. Sesungguhnya seorang laki-laki yang melaksanakan sholat bersama imam atau berjamaah bersama imam sampai selesai, maka baginya dihitung pahala beribadah 1 malam penuh. Nah, jadi konteks dari hadis tersebut ini diberlakukan dalam sholat tarawih. Maka barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih sampai selesai, sampai witir, sampai dengan zikir dan doa bersama dengan imam, ya ia juga akan memperoleh pahala setara menghidupkan 1 malam penuh dengan ibadah. Nah, belum lagi ini pada bulan Ramadan, ya pahalanya pasti akan berkali lipat-lipat mungkin. Oke, lebih jauh lagi para ulama itu menjelaskan bahwa 10 hari terakhir, ya 10 hari terakhir bulan suci Ramadan merupakan malam paling potensi bagi datangnya Lailatul Qadar. Nah, momen ini momen yang paling penting yang diimpikan atau diinginkan oleh semua umat Nabi Muhammad SAW, yaitu mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi jika kita konsisten menjalankan sholat tarawih sampai 1 bulan penuh selama Ramadan itu, ya akan banyak sekali pahala yang diperoleh, termasuk meraih malam yang lebih utama dari 1000 malam itu. Nah, yang pertama yaitu diampuni dosa-dosanya, sebagaimana yang disinggung dalam hadis yang pertama tadi. Dan yang kedua yaitu mendapatkan pahala senilai menghidupkan 1 malam penuh dengan beribadah selama 1 bulan Ramadan. Yang ketiga yaitu berkesempatan meraih malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Nah, jadi ayolah kita selalu bisa mengkondisikan diri, mengontrol diri untuk selalu bisa konsisten dalam menjalankan atau mendirikan sholat tarawih ini, meskipun sholat itu sholat sunnah, ya kan? Nah, ya semoga Ramadan tahun ini kita diberi kekuatan iman dan imun kita untuk menjalankan puasa, menjalankan amalan-amalan sunnah, menjalankan sholat tarawih di bulan Ramadan ini. Baik, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.